Jadi mereka pun nggak tahu ini kejahatan sebetulnya. Ya, nanti orang tanya kejahatan di mana? Ya kan seorang yang tidak melalui proses meritokrasi, pendidikan politik, pemahaman tentang ideologi PSI. Jadi ini kayak ganti manajer yang yang dianggap udah nggak sesuai dengan pemilik modal, diganti aja manajernya tuh. Ada fenomena dan peristiwa politik ya seolah-olah menjadi penafsir tunggal kebenaran, bahwa yang berhak untuk menafsirkan partai politik dengan segenap dinamikanya hanya seorang Rocky Gerung yang dianggap merasa paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Rocky Gerung, pengamat politik sekaligus ahli filsafat. Bahkan ia juga mengklaim dirinya sebagai seorang profesor atau guru besar, meskipun dari sisi kualifikasi hanya seorang sarjana. Ia kembali nyinyir, bahkan terkesan agak meradang ketika Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi ini didaulat dan ditunjuk untuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ia menyebut bahwa penunjukan Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Ia juga menyebut bahwa hal itu merupakan sebuah dagelan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh partai politik semacam PSI yang disebut-sebut sebagai wadah anak-anak milenial, anak-anak muda yang memiliki idealisme, khususnya dalam soal politik. Selain itu, ia juga menyebut bahwa pergantian pimpinan yang tidak menggunakan cara-cara meritokrasi berdasarkan prestasi bahkan pendidikan politik mengenai ideologi PSI itu sendiri dinilai sebagai sebuah cara seperti halnya di sebuah pergantian manajer perusahaan. Menurut Rocky Gerung bahwa dalam pergantian ketua umum di sebuah partai politik perlu mempertimbangkan adanya meritokrasi hingga penggemblengan sebagai kader partai seperti sebuah perjuangan soal ideologi PSI dan semacamnya. Banyak sekali informasi yang ia sampaikan, ia ngomong panjang lebar. Namun yang ingin saya garis bawahi ada dua hal. Yang pertama adalah sebuah kejahatan, kemudian yang kedua adalah dianggap sebagai sebuah pendekatan pergantian kepemimpinan yang tidak menggunakan cara-cara meritokrasi dan juga pendidikan atau pembelajaran politik mengenai masalah ideologi. Demikian juga PSI, tergantung pada komunitas PSI atau senior-senior di situ mau meloloskan Kaisang apa enggak. Nah ini yang biasa di dalam psikologi politik disebut the banality of evil, kedangkalan kejahatan itu. Jadi mereka pun nggak tahu ini kejahatan sebetulnya. Ya, nanti orang tanya kejahatan di mana? Ya kan seorang yang tidak melalui proses meritokrasi, pendidikan politik, pemahaman tentang ideologi PSI. Jadi ini kayak ganti manajer yang dianggap udah nggak sesuai dengan pemilik modal, diganti aja manajernya tuh. Lain kalau itu ada di dunia bisnis, bahkan dunia bisnis ada semacam kriteria. Ini dunia politik, di mana kebijakan publik itu akan dihasilkan oleh partai politik. PSI itu partai politik, walaupun konyol tapi dia partai politik. Tapi saya kira setara, kekonyolan PSI setara dengan peristiwa kopi darat apa-apalah itu. Dan ini yang sebetulnya antara mentertawakan dan menggeleng-geleng kepala, kok bisa ada kejadian di Indonesia kelucuan semacam itu. Bukan Kaisangnya, ya Kaisangnya tentu senang-senang aja. Tapi komunitas PSI yang didirikan dengan semangat perubahan, semangat kecerdasan, semangat kaderisasi itu. Kita bayangkan misalnya waktu PSI didirikan awal-awal itu, saya diminta ceramah oleh Grace Natali tentang apa sebetulnya jadi partai politik, apa sebetulnya solidaritas, apa artinya politik di kalangan muda. Lalu saya buka semua referensi, saya terangkan tentang sejarah perkembangan ideologi, apa yang disebut liberal, apa itu libertarian, apa itu social justice, apa itu konsep bunga mawar. Tiba-tiba saya ingat bahwa 5-6 tahun lalu saya pernah memberi ceramah akademis tentang apa artinya solidaritas itu. Nah sekarang yang disebut solidaritas artinya mengizinkan pesan presiden bahwa Kaisang mesti jadi ketua partai. Jadi itu sebetulnya, jadi itu yang kita sebut sebagai the banality of the intellectual, kedangkalan dari kaum intelektual. Padahal sebetulnya PSI didirikan oleh dan berisi kaum intelektual. Udah selesai itu.
Ya, sahabat-sahabat Lintas Bangsa dan Setanah Air yang sangat hormati, ya boleh-boleh saja seorang Rocky Gerung itu menyampaikan penilaian dan penafsiran semacam itu. Dia juga berhak. Masalahnya apa yang membuat Rocky Gerung ini menyampaikan tuduhan-tuduhan, katanya itu disebut sebagai sebuah kejahatan. Kemudian juga dianggap tidak memiliki pendekatan-pendekatan meritokrasi yang seharusnya perlu dimatangkan terlebih dahulu sebelum menjadi orang nomor satu di sebuah partai politik. Padahal kalau kita lihat rekam jejak Rocky Gerung sendiri, sebenarnya ia sudah berulang-ulang berikhtiar mencoba untuk mendirikan partai politik bersama teman-temannya. Padahal kalau kita lihat rekam jejaknya, Rocky Gerung sendiri sekitar tahun 2002 itu pernah menggagas berdirinya Partai Indonesia Baru atau PIB dalam rangka mungkin untuk persiapan mengikuti kontestasi Pilpres 2004 saat itu. Namun toh akhirnya berakhir berantakan. Kemudian ia menjadi kutu loncat dan bergabung dengan Partai Serikat Rakyat Independen atau yang disebut dengan singkatan SRI pada tahun 2011. Mungkin partai ini juga akan dipersiapkan untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2014. Namun justru pada akhirnya partai ini pun juga berantakan karena tidak lolos verifikasi. Dari sisi ini sebenarnya kita bisa menilai siapa sebenarnya Rocky Gerung. Dari pengalaman-pengalaman politiknya yang belum pernah satu kali pun terjun ke dalam dunia politik praktis, ia cenderung menjadi sekadar penonton sepak bola. Ia tidak bisa memainkan bola, tetapi ia selalu mencoba untuk mengingatkan para pemain bola yang sedang menggiring bola menuju ke gawang misalnya. Ya sebatas itu yang bisa ia lakukan. Jadi setiap kali ia ada fenomena dan peristiwa politik, ia seolah-olah menjadi penafsir tunggal kebenaran bahwa yang berhak untuk menafsirkan partai politik dengan segenap dinamikanya hanya seorang Rocky Gerung yang dianggap merasa paling benar. Harus kita akui memiliki kemampuan untuk menyampaikan argumentasi meskipun basis-basis data yang ia gunakan jarang sekali bisa dijamin tingkat validitasnya. Handicapnya, Rocky Gerung seringkali melontarkan tuduhan-tuduhan yang kadang-kadang tidak sertai dengan bukti yang faktual, bukti yang sahih dan valid, meskipun ia mampu menjalin, mampu merangkaikan tafsir demi tafsir berdasarkan apa yang ia pikirkan. Nah, dalam konteks demikian, berkaitan dengan soal kejahatan, saya masih belum bisa memahami bahwa sebuah partai politik itu sebenarnya juga memiliki kemandirian dan independensi. Boleh saja ia mengkritik tetapi tidak boleh melontarkan tuduhan-tuduhan yang bersifat kejahatan. Apalagi PSI ini tempat anak-anak muda untuk melakukan pendidikan politik secara natural, secara mandiri. Kemudian dia mencoba untuk menjalin gagasan bersama hingga akhirnya bisa menjadi satu-satunya parpol tempat berkumpulnya anak-anak muda. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kejahatan macam mana yang bisa disematkan pada Partai Solidaritas Indonesia ketika Kaisang ini didaulat, ditunjuk untuk menjadi seorang ketua umum. Terlepas apakah Kaisang Pangarep ini putra Presiden Jokowi atau bukan. Namun dari berbagai pendidikan politik yang berlangsung secara natural, tentu saja PSI tidak begitu gegabah dan tidak begitu tiba-tiba untuk mendaulat seorang Kaisang Pangarep ini tiba-tiba mak bedunduk menjadi seorang ketua umum. Tentu saja diawali dengan pendekatan, kemudian juga bagaimana kepribadian, termasuk kecerdasannya. Dalam hal ini mungkin juga termasuk kemampuan manajerialnya, karena seorang pimpinan partai politik tentu harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan segenap kader dan segenap anggota agar partai politik yang naunginya ini bisa menjalankan mesin politik sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan cita-citakan. Nah, yang menjadi pertanyaan, saya masih belum paham apa yang dimaksud dengan konteks kejahatan ketika Kaisang Pangarep ini menjadi ketua umum sebuah partai politik yang mayoritas anggotanya, kader-kadernya adalah anak-anak muda. Kemudian yang kedua soal pendidikan politik, kemudian juga soal prestasi, kemudian soal meritokrasi. Namanya saja partai milenial, ya, partai yang digunakan sebagai tempat bergabungnya anak-anak muda untuk saling bertukar idealisme, bertukar gagasan.
hingga akhirnya mereka suatu saat nanti bisa menjadi sebuah parpol yang paling tidak bisa meloloskan kader-kadernya di Senayan. Harapan ini tentu saja bukan hal yang ngoyo-woro, bukan sesuatu yang muluk-muluk, bukan sesuatu yang berlebihan. Hanya bagaimana Kaisang Pangarep sebagai seorang ketua umum nanti bisa membangkitkan dan sekaligus bisa menghidupkan mobilitas partai politik yang kini ada di dalam genggaman tangannya, sehingga bisa berjalan secara kolektif, kolegial, membangun sebuah sistem politik yang benar-benar membuat Partai Solidaritas Indonesia ini mampu menarik simpati anak-anak muda khususnya. Syukur-syukur bisa merambah kepada generasi yang jauh lebih tua, sehingga bisa memberikan harapan masa depan bahwa PSI di bawah kendali Kaisang Pangarep tentu saja tidak hanya seperti obor blarak yang sekali berarti sudah itu mati, tetapi harus benar-benar hidup dan mampu membakar semangat, mampu membakar solidaritas antar kader, sehingga PSI menjadi salah satu parpol pada kontestasi pemilu 2024 yang akan datang yang menjanjikan banyak harapan. Jadi pola-pola meritokrasi seperti itu mungkin tidak seperti yang ada dalam bayangan Rocky Gerung yang harus didiklat, kemudian harus mengikuti seminar, harus mengikuti kursus. Saya kira penunjukan Kaisang oleh semua kader PSI ini tentu saja sudah mendapatkan banyak pertimbangan, banyak masukan. Apalagi Kaisang Pangarep kabarnya juga tidak jadi untuk mengikuti kontestasi wali kota Depok. Ya mungkin kesempatan itu akan dijadikan sebagai salah satu landasan dan fondasi Kaisang Pangarep dalam memasuki atau menerjuni dunia politik. Sehingga suatu ketika kalau memang sudah ada saat yang tepat untuk bisa mengikuti kontestasi sebagai pejabat publik, mungkin Kaisang Pangarep sudah siap untuk menyiapkan dirinya sebagai kandidat pejabat publik yang sudah syarat dengan pengalaman politik. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.